Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Wa 'afina wa ba'na wa ighfir lana ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. العزيز العليم عدد كل حرف كتب واكتب أبد الآبدين ودار الدائرين. صلى الله عليك يا منبع العلوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني فهم القول وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنت نفسي أنفسكم على بيتنا وأهل بيتكم على هذا المجلس وعلى أهل القرية في الحي القيوم الذي لا موت أبدا ونفعت عني وأنكم السؤال بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى رضي الله عني وعنكم جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kaifiat sembahyang. Sebelum sembahyang hendaklah terlebih dahulu bangun. Sunat hukumnya setiap hendak sembahyang didahului dengan azan. Seperti demikian lafaznya Allahu Akbar 4 kali. Jadi bacaannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, pemendak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 kali jumlah kalimatnya Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Hayya 'alas shalah 2 kali. Bacaannya dengan ha besar. Jadi kalau hurufnya itu karena hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah 2 kali. Kalimatnya dengan ha kecil. Jadi keluarnya dengan hayya 'alal falah. Kalau bangun subuh ditambah sesudah hayya 'alal falah 2 kali, tambahan khusus bangun subuh as-salatu khairum minan naum 2 kali. Allahu Akbar 2 kali. Jadi lafaznya Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah sekali. Artinya Allah yang maha besar, naik saksi aku bahwa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Naik saksi aku bahwasanya Nabi Muhammad itu Rasulullah Allah. Marilah sembahyang. Pemberitahuan bahwa sembahyang akan dilaksanakan dengan berjamaah. Hayya 'alas shalah, marilah sembahyang. Marilah atas keuntungan. Artinya siapa yang mau memenuhi panggilan azan, maka dinyatakan orang itu meraih keberuntungan. Makanya dengan kalimat hayya 'alal falah, marilah atas keuntungan. Kalau salah, kalau makhraj hurufnya ha kecil itu menjadi ha besar, maka itu bunyinya hayya 'alal falah. Mari kita ke sawah. Jadi terbalik langgar puang. Karena sekampungan orangnya alim dengan bahasa Arab, bapak itu bang yang mau ke sawah, pada tuang ke padang orang. Gara-gara muazzinnya salah melafazkan ha kecil, kemudian orang kampung ha puang,
diisinya besar, hayya 'alal falah, marilah kita berangkat ke sawah, tulakan ke padang. Sembahyang lebih baik daripada tidur. Maklum malam hari orangnya mengguringan, jadi tukang bang subuh membaca tasawuf, yaitu kalimat hayya 'as-salatu khairum minan naum. Sembahyang lebih baik daripada tidur. Jadi dimarasi ya, orang bang dilanggar itu manjuruh napa? Siap bangun tidur untuk sembahyang berjamaah fardu subuh. Jangan sampai orang bang subuh itu dimusuhi, bahjar mahor undanya guring, nyaman-nyaman unda guring hanya aja sejam, soalnya hanya tuntung mengikuti siaran langsung Piala Dunia. Jangan menentang, patuhi, ikuti panggilan adzan di malam hari untuk berjamaah subuh. As-salatu khairum minan naum. Sembahyang lebih baik daripada tidur. Allah yang maha besar, tiada Tuhan yang sebenarnya hanya Allah. Setelah bang dibaca doa ini, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah wasyarafa waddarajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Artinya, ya Allah, berilah rahmat dan sejahtera atas penghulu kami Nabi Muhammad dan keluarganya. Alun Nabi, keluarga Nabi. Hum kullu mu'minin taqiyyin, seluruh orang yang beriman yang sifatnya selalu bertakwa. Maka pengertian keluarga Nabi secara umum, alun Nabi kullu mu'minin taqiyyin, seluruh orang mukmin yang bertakwa itu masuk dalam sebutan atau yang dimaksud keluarga Nabi, mendapat akan doa rahmat salam sejahtera dari Allah. Kalau maksud keluarganya khusus, hum Banu Hashim wa Banu Muttalib, yaitu keluarga Nabi di pihak ibu dan di pihak bapak. Ya Allah, inilah panggilan Engkau yang sempurna. Tidak ada panggilan yang sempurna selain daripada panggilan sembahyang, terutama berjamaah, dan sembahyang yang akan didirikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Apa ada orang yang terlebih baik tutur katanya ditanding dengan orang yang memanggil manusia untuk menghadap Allah, yaitu suara azan yang dikumandangkan oleh muazzin. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan, lalu amalnya adalah amal soleh, itu mengerjakan sembahyang yang akan didirikan dengan berjamaah. Datangkanlah penghulu kami Nabi Muhammad, artinya memohon
kepada Allah agar Allah memberikan kepada penghulu kita Nabi Muhammad ketinggian, kelebihan, kemuliaan, pangkat yang setinggi-tingginya di dalam surga. Maka hanya khusus Nabi kita diberikan maqam wasilah. Jadi Nabi bisa keluar daripada surga yang di tengah yang paling tinggi yang dinamakan surga Firdaus. Beliau keluar mendatangi dan memasuki maqam wasilah. Itu Allah yang memberikan kepada Nabi. Bila Nabi berada di maqam wasilah, maka itu pemancarnya memancar kepada umat Rasulullah yang dalam surga dapat berhubungan dengan Rasulullah, melihat dan memandang. Wa atihil wasilata wal fadilah. Berilah akan dia tempat yang terpuji yang engkau janjikan akan dia. Sesungguhnya engkau tiada mengubahkan janji. Allah berjanji tepat janjinya, tidak menyalahi janji. Itu diantara kaifiat sembahyang. Sebelum didirikan, dikumandangkan suara azan. Kemudian bagi yang mendengar disunatkan menjawab, menyahuti. Di antara ulama, tentu ulama salafus salih, bahkan turun kepada ulama khalaf, disebutkan dalam kitab, ada di antara mereka itu bilanya mengumandangkan suara azan baru membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah, begitu pingsan karena sanggup menyelesaikan suara azan, pingsan karena terharu kandungan suara azan. Kalau Sayyidina Ali karramallahu wajhah bila mendengar suara azan dikumandangkan, maka beliau terlihat pada wajah beliau pucat bagaikan orang baru sembuh dari sakit. Ada kita rasa kada tersentuh, rasa dianggap biasa. Banyak usulan-usulan zaman Nabi bagaimana cara untuk mengumpulkan umat manusia, perasaan semua jamaah. Ada memberikan saran begini, begitu, bermacam-macam. Akhirnya ada di antaranya yang melaporkan, ulun tadi malam melihat ada orang ia mengumandangkan suara begini, lalu diungkapkan, lalu sehingga sahabat yang lain pun banyak juga bermimpi melihat waktu tidur mimpi yang sama. Maka lalu itu yang diasisi adalah sunnat azan, sunnat bang sebelum mendirikan sembahyang. Kaifiat sembahyang kaifiat azan tentu sudah mengerti, dengan dalam keadaan suci berwudu, nutup aurat dan menghadap kiblat. Kemudian waktu hayya 'alas shalah 2 kali tadi mukanya atau pinggulnya berpaling ke kanan. Selesai, terus mukanya menghadap Ka'bah, menghadap kiblat. Dadanya tidak berubah, tetap menghadap kiblat. Waktu hayya 'alal falah 2 kali mukanya menghadap ke sebelah kiri, cuman pinggul dada itu menghadap baik Ka'bah. Selesai, kembali lagi mukanya menghadap Ka'bah. Dan disunatkan bagi yang mendengar bang dan orang bang itu sunat juga tarji, sudah semalam disebutkan arti tarji sebelum membaca syahadat pertama 2 kali,
sebelum membaca syahadat kedua dua kali itu didahului dengan membaca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan suara yang rendah kemet. Paling-paling yang di sampingnya mendengar suara itu tarji', maka yang mendengar sunat juga menjawab, baru dengan suara tinggi mengangkat membaca dua kalimat syahadat tadi. Lalu bagi yang mendengar bang disunatkan menjawab seperti lafaznya, melainkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dijawab dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya tiada daya dari meninggalkan maksiat dan tiada kuat upaya pada mengerjakan taat, melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Kemuliaan zat Allah, kekuasaan zat Allah maha tinggi maha besar. Itulah pernyataan jiwa raga manusia. Setiap hamba Allah Ta'ala tidak ada mempunyai daya upaya, baik daya upaya untuk mengerjakan perintah, tidak ada punya daya upaya kecuali pertolongan Allah, baik daya upaya untuk meninggalkan cegah, tidak ada daya kecuali dengan pemeliharaan Allah. Berarti kalau hamba itu tidak punya daya upaya sama sekali, baik melaksanakan perintah maupun menjaga cegah, maka dengan demikian jelaslah semata-mata karena pertolongan Allah, karena semata-mata karena pemeliharaan Allah, berarti dapat masalah yang diwajibkan ikhlas. Hamba tidak bisa bergerak apapun sesuatu, hamba tidak bisa berdiam apapun sesuatu, hanya dengan pertolongan Allah bergerak mengerjakan perintah, berdiam meninggalkan cegah. Dengan demikian maka harapan nilai ibadatnya itu bernilai dan diterima di sisi Allah karena kebersihannya, karena keikhlasannya. Hamba lemah, tidak punya daya upaya. Oleh karena itu waktu terdengar kumandang azan hayya 'alas shalah disambut dengan Allahumma ja'alni minal khashi'in. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang khusyuk. Terdengar hayya 'alal falah dengan apa? Ungkapan jiwa hatinya, Allahumma ja'alna muflihin. Jadi panggilan sembahyang disambut dengan mohon kepada Allah, Allahumma ja'alni minal khashi'in. Jadikanlah akan daku termasuk daripada orang yang khusyuk. Hayya 'alal falah, Allahumma ja'alni minal muflihin. Atau langsung Allahumma ja'alna muflihin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang beruntung. Allah mendengar akan permohonan, Allah mengetahui akan harapan hamba. Semoga hamba diberi oleh Allah akan hati yang khusyuk, terutama di waktu melaksanakan perintah suci sembahyang 5 waktu. Semoga Allah berikan, kabulkan permohonan hamba, termasuk menjadi hamba yang digolongkan dalam golongan orang-orang yang beruntung. Dan as-salatu khairum minan naum dijawab dengan sadaqta wa barirta. Boleh, wa bararta boleh. Artinya benar engkau dan berbuat baik engkau.
tidak ada kaliru, bujur ungkapan yang dikumandangkan oleh muadzin tukang bang. Dan mereka itu semata-mata berbuat baik, tinggal lagi masyarakat maukah menyambut kebaikannya. Jangan sampai suara bang berlalu kita nang tidur berlarut, jangan. Suara azan kumandangkan berlalu, tuntung selesai kita nang mendengar berlarut. Jadi napa guring pulang kalau kasianan subuh seakan-akan menentang akan suara orang bang tadi. Maka tadi napa as-salatu khairun minan naum dijawab dengan sadaqta wa bararta, artinya benar engkau dan berbuat baik engkau. Jangan sampai orang nembang saja nang berbuat baik, kita kada mengikutilah. Kemudian qomat, inilah lafaznya Allahu Akbar 2 kali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sekali, hayya 'alas sholati hayya 'alal falah sekali, qad qamatis sholatu 2 kali. Jadi bunyi tutur katanya apa? Qomat dengan segera dan suaranya kada begitu tinggi karena jamaah sudah terkumpul semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini wasol berai saja. Lain pada azan tadi. Kalau azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu bapak sol. Kalau apa itu tadi? Qomat wasol berai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisa pakai waw, wa asyhadu, namun kalau pakai waw boleh hanya juga, sah hanya juga. Jadi berai juga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nang nyaman kalau pakai waw. Jadi bacaannya berkosal berai Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas sholati hayya 'alal falah, qad qamatis sholatu qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Qad qamatis sholatu 2 kali. Jadi bacaannya apa? Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Jangan sampai ujian guru membaca qomat itu apa? Berai tapi salah hurufnya. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Pertama ujur qad qa fathah qa huruf tafkhim qad jadid. Qad qamatis sholatu, qad nang bujurnya tu qad. Menang salahnya apa? Harus diperhatikan. Qad qamatis sholatu, qad qamatis tukat, salah kan guru. Pertama bujur qad qa, kalau sudah menyambung tukat qa. Nah, situ salahnya. Mentukat berarti kapur jadinya lah. Artinya telah hampir didirikan sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah sekali. Maka dibaca pula doa setelah bangun tersebut. Nah, doa numpang tadi tuntung qamat dibaca lagi. Soalnya ujar Nabi, ad-du'a'u bainal adzanaini la yuraddu. Kita mengajukan permohonan berdoa kepada Allah, waktunya ujar Nabi bainal adzanaini, antara 2 azan itu bang tuntung doa. Kemudian mengajarkan apa? Surat rawatib qabliyah
Kalau qomat hendak mendirikan sembahyang, maka doa itu tidak akan ditolak. Artinya makbul indallah, doanya diterima di sisi Allah. Dan disunatkan bagi yang mendengar qomat menjawab seperti menjawab bang, sama aja lah jawabannya. Melainkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah dijawab dengan aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardu wa ja'alani min shalihi ahliha. Min shalihi itu jamak mudzakkar salim, asalnya shalihin shalihina. Beda pada ahliha dibuang nunnya, wa ja'alani min shalihi ahliha. Artinya mudah-mudahan sembahyang itu tetap didirikan Allah. Jadi umat Islam, umat manusia mengharapkan tiang agama ialah jatuh pada sembahyang 5 waktu. Semoga sembahyang 5 waktu tetap berdiri tegak. Allah yang mendirikan, manusia yang melaksanakan. Jadi ujar guru apa? Muhammad berlaku, Allah melakukan. Jadi semua tidak ada yang dapat bergerak berbuat, hanya Allah. Tapi buktinya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang dikitab dan diperintah oleh Allah, maka nampaklah Nabi Muhammad mengerjakan sembahyang 5 waktu dan menerima secara langsung setelah terimanya. Hanya ujar guru Muhammad berlaku, Allah melakukan. Tanpa kekuasaan Allah tanpa ketentuan Allah tidak berdiri sesuatu, bahkan tidak terjadi apa-apa, tidak ada gerak, tidak ada diam. Lalu tadi orang qomat nang mendengar menjawab, aqama Allahu adamaha ma damatis samawati wal ardu wa ja'alani min shalihi ahliha. Mudah-mudahan sembahyang itu tetap didirikan Allah selama adanya bumi dan langit. Dan kiranya aku dijadikannya daripada orang yang sebaik-baik ahlinya, ahli di muka bumi, ahli di bawah langit, menjadi orang yang sebaik-baik hamba Allah. Makanya ujar guru aku cuma ajarin apa? Sembahyang ini terbahagi kepada 4 macam: berdiri betul, tidak termasuk ruku 2, sujud 2 kali sujud 3, dan duduk. Apakah duduk awal, apakah duduk istirahat, apakah duduk antar 2 sujud, apakah duduk akhir. Jadi 4 dari bagian sembahyang: berdiri, berduduk, rukuk, dan sujud. Jadi ujar guru apa? Sembahyang berdiri, menunjukkan sifat jalal. Sembahyang ruku menunjukkan sifat kamal. Sembahyang duduk menunjukkan sifat tadi apa tadi? Ruku menunjukkan sifat jamal. Kemudian sembahyang duduk menunjukkan sifat kamal, dan sembahyang sujud menunjukkan qahar. Jalal itu sifat bagi zat Allah. Wahdaniyah itu sifat
Jamal itu sifat bagi zat Allah. Kamal itu sifat bagi zat Allah. Dan Qahhar itu sifat bagi zat Allah. Jadi sembahyang itu tidak lepas daripada berdiri, duduk, rukuk, dan sujud. Maka 4 bagian cara sembahyang tadi menunjukkan jalalullah, kebesaran Allah, menunjukkan jamalullah, keindahan, keelokan bagi zat Allah. Makanya ujar Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah zat yang sangat elok dan Allah cinta kepada apapun juga yang elok. Sampai waktu guru lah membawa sinong 2 lagi anak-anak dituntun itu. Kalau sinong 4 apa? Mau habisi. Jadi anak-anak kan 4. Bakupiah tahalang tapaling itu apa talokop. Jadi lalu napa guru mengujakan kopiah anak sidin itu sambil membaca innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi beagap-agap, beelok-elok dalam potongan pakaian itu ujar guru menyampaikan hadis Nabi dalam waktu itu napa innallaha jamil yuhibbul jamal. Terdengar suara saya di mana di mikrofon itu terdengar. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Model almarhum guru Kiai Badruddin dah beribat tarah waktu apa sih naik mimbar membaca apa? Membaca khutbah. Waktu itu hari raya, ulun waktu anak-anak garing karena kawal untuk masjidnya hari raya memutar apa radionya. Jadi guru ibadah hendak naik mimbar hendak membaca khutbah hari raya ala sabilin niyabah. Ujian guru ibadah. Kadang-kadang di radio artinya sahjakum menyampaikan membaca khutbah hari raya ala sabilin niyabah, artinya meneruskan sunnah Rasulullah yaitu khutbah. Sembahyang Jumat, sembahyang apa? Sembahyang hari raya sunat dan khutbah hari rayanya sunat. Jadi ada sabilin niyabah. Ujian guru ibadah. Naba ya nubuh niyabatan, hanya sekedar meneruskan. Jadi berkurang tetap jalan, terus berjalan. Jalalullah, sifat kebesaran hanya bagi zat Allah. Jamalullah, sifat keindahan hanya khusus bagi zat Allah. Kamalullah, sifat kesempurnaan hanya khusus bagi zat Allah. Dan Qahhar, sifat keagungan, kegagahan, kemahakuasaan hanya khusus bagi zat Allah. Itulah apa rupa sembahyang, menunjukkan berdiri bagi jalalullah, menunjukkan ruku bagi jamalullah, menunjukkan sujud apa tadi duduk menunjukkan bagi kamalullah, kesempurnaan Allah, dan sujud menunjukkan Qahhar, kegagahan bagi zat Allah, kegagahan maka kemahakuasaan. Jadi sama sekali hamba tidak ada apa-apa. Hamba kada bisa napa-napa, karena hamba itu pakir. Pakir itu orang Bahari maknanya papa. Pakir bahasa Arab orang Bahari maknanya papa. Arti papa itu kada bisa napa-napa. Hanya keindahan bagi Allah, kebesaran bagi Allah, kegagahan bagi Allah, dan kesempurnaan bagi Allah. Jadi bila Allah menyempurnakan ibadah sembahyang hamba, maka sempurnalah sembahyangnya dan dinilai pahala yang sempurna. Maka penuh rahmat Allah, surga yang menantikannya.
Dan jika sembahyang zuhur inilah niatnya, usalli fardhu zuhri arba'a rakaatin adaan lillahi ta'ala, aku sembahyangkan fardhu zuhur 4 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Itu lafaz dibaca, lalu bertakbir Allahu Akbar, takbiratul ihram. Itulah yang sembahyang sendirian. Kalau menjadi imam ditambah imaman lillahi ta'ala, dan kalau menjadi makmum ditambah makmuman lillahi ta'ala. Artinya dianjurkan sembahyang waktu dilaksanakan berjamaah. Ada imamnya, ada makmumnya, masing-masing berniat jadi imam dan berniat makmum, berniat mengikut imam. Dan jika sembahyang asar, usalli fardhu asri arba'a rakaatin adaan lillahi ta'ala, aku sembahyangkan fardhu asar 4 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Itu dibaca lafaz, kemudian takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram. Dan jika sembahyang maghrib, usalli fardhu maghribi 3 rakaatin adaan lillahi ta'ala, aku sembahyangkan fardhu maghrib 3 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Kemudian takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram. Dan jika sembahyang isya, usalli fardhu isya'i 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala, aku sembahyangkan fardhu isya 4 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram. Dan jika sembahyang subuh, usalli fardhu subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala, aku sembahyangkan fardhu subuh 2 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram. Jadi di dalam takbir ihram Allahu Akbar di situ meletakkan qasad ta'arud ta'yin. Niat-niat dari imam ada kata keluar sah saja, cuma harus mendapatkan fadilah berjamaah. Adapun makmum berniat mengikut imam wajib. Untuk mendapatkan fadilah berjamaah dibuat dalam takbir ihram Allahu Akbar. Anda kata keluar sah jadi makmum dan sah berjamaahnya, cuma fadilah 27 hari dapat bila malam hari atau 25 fadilah luput bila siang hari. Kan intolah sholatul jamaati tabdulu apa aja sholatul jamaati afdalu sholatul fardhi bi khamsin wa isrina darajatan. Ada lagi nafas riwayat sholatul jamaati tabdulu apa aja afdalu sholatul fardhi bi sab'in wa isrina darajatan. Ada riwayat 25, ada 27. Jadi 25 itu kaitannya sembahyang jamaah di siang hari, sembahyang maghrib. 27 kaitannya di malam hari, sembahyang jamaah di malam hari, bacaannya penyaring. Jadi untuk lebih mudahnya apa semalam praktek niat sembahyang qasad ta'arud ta'yin, aku sembahyangkan fardhu isya mengikut imam, aku sembahyangkan fardhu subuh mengikut imam. Nah, supaya mudah antara tangan kita berlepas, lidah kita atau mulut kita berdiam, dan hati kita tidak ada gerak apa-apa. Nah, bila kawa menyatukan, maksudnya itu meimbayakan, menyertakan, tangan bergerak hendak mengangkat, lidah, mulut bergerak hendak membaca alif Allahu Akbar, dan di hati terletak tempatnya niat bergerak hendak mengqasad ta'arud dan ta'yin bila kawin nyaman sudah praktekkan lah. Lamun kita dahulu tangan bangkat Allah Akbar nyata dudi, lalu apa terlambat di hati kasat ta'yin. Atau apa Allah sudah terbaca di hati belum kasat terlambat ya. Jadi nang nyaman tak imbai
tangannya berdiam, montongnya berdiam, hatinya ranenya lalu berimbang. Antara tangan lawan montong berimbang, hati pun ikut berimbang, ikut beserta. Nah, sama-sama beserta ketiga itu mudah. Tapi lamun kita kada dibiasakan, kada latih, lalu berdahulu Allah di hatinya masih kosong, belum ada kosong. Jadi waktu nang Allahu Akbar, nalon itu nang berisi kosong ta'alu ta'ayin. Berarti waktu nang Allah tadi, waktu Allah kosong aja, dia sah juga. Bukan berarti kada sah, ada. Cuma melatih kawata berimbai, jangan tadahulu, jangan apa? Tadahulu salah satunya. Bilanya kawa berimbai, tangannya bergerak, montongnya bergerak, tangannya bergerak angkat, montongnya bergerak membaca, hatinya bergerak bakosot. Bila kawa berimbai, nyaman, mudah. Montong dulu lambat. Makanya niat itu dibagi oleh ulama fikih dua. Ada pertama hadisun nafsi, model benar dalam hati. Yang kedua imbi'asun nafsi. Sebenarnya maksud niat itu imbi'asun nafsi, terdorong. Gimana terdorong? Bagi kenapa? Allahu Akbar, terdorong di hatinya. Saja kesukaan pada isya ikut imam, terdorong. Bukan hadis itu dibaca, cuma terdorong. Otomatis saja tak? Otomatis saja. Gambarannya salah. Namun mulai duduk sini mendatangi satu kontak itu hanya azam. Artinya ada rencana hendak anak jari kita memecik satu kontak. Itu merencana. Bila kita sampai di sana, berimben apa? Tangan kita hendak memicik dan apa? Satu kontak dipicik. Kemudian begitu beimben tangan masa untuk memicik, benyalanya pun beimben. Lamun lampu bijar, ya imbias. Tapi lalu lampu pakai terapu, itu namanya begitu dipicik, blok. 3 kali belok, sahja sembahyang fardu isya. Maklumlah apa? Lampu nian pakai terapu ini belok apalagi terapu sudah suap. Ya, orang bijak begitu dipicik. Nah, jadi diimbenya tangan lawan satu tangan dipicik, lawan menyalanya diimbenya. Itu imbiasun nafsi. Berhubung apa? Lampu neonnya pakai terapu tidak suak, dia lemah. Jadi begitu dipicik, belum lagi apa? Menyala, hanya belak-belak aja. Kedua yang penting menyala, ya Allah. Punya mati, mati boleh menyala, yang penting menyala. Cuma menyalanya langsung, ada menyalanya tahapan. Basusun 3. Untuk apa surah tadi? Qasat ta'in. Kemudian membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya Allah Maha Besar. Allah Maha Besar kebesarannya. Dan puji-pujian bagi Allah, pujian yang banyak. Maha suci Allah pagi dan petang. Maksudnya setiap waktu. Allah Ta'ala zat yang maha suci, yang ada kekurangan, zat yang maha sempurna. Bukan tertentu waktu pagi dan petang,
panggilan sore bukan, tapi sepanjang masa Allah tetap zat yang maha esa, maha kuasa, maha suci, maha sempurna dari kekurangan. Aku hadapkan mukaku bagi Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, bukan muka tapi hati di hadapan kepada Allah. Semata-mata aku menjunjung dan tiada aku daripada orang yang menyekutukannya. Sebenarnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku semua bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada apa lagi daya upaya sama sekali bagi hamba, karena hamba itu sebagai fakir, artinya papa kanda disinakan. Tiada sekutu baginya. Demikianlah diperintah orang aku, dan aku segolongan daripada orang Islam. Nah, bertahan sebentar subhanallah, membaca usalli, lalu membaca wajah, lalu membaca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu bertahan ulang sebelum memasuki Fatihah. Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang dikutuk. Kemudian memasuki rukun berikutnya membaca Al-Fatihah. Soalnya apa aja? La yaqbalullahu salata abdin, apa aja? La yaqbalullahu salata man, apa itu? Hadisnya tadi. Innallaha apa la yaqbalullahu salata man lam yaqra, dibaca dari kitab atau kama qala la yaqbalullahu salata man lam yaqra, dibaca dari kitab. Allah kada menerima sembahyang siapapun juga namun kada membaca Fatihatul Kitab, itu surah Ummul Quran, surah Al-Fatihah. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, Bismillah termasuk satu ayat daripada Fatihah. Jadi 7 jumlah ayatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya sangat luas dan memberikan keampunannya atas segala kekurangan kita. Mudah-mudahan dengan berkat rahmat daripada Allah, berkat pertolongan dan syafaat Rasulullah, sehingga ibadah-ibadah suci umat Islam Allah SWT beri nilai pahala yang sempurna. Amin Allahumma. Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ba'na ila 'allamtana wa 'allamna ma yanfa'una. Allahumma atina wa dhurriyyatina min amwalina ma sa'in. Allahumma sir uluma wa 'allimna 'anna wa la barakatu 'anna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.